Ya Allah, sumpah ini pengalaman nggak tahu kayak gimana ya. Ini aku harus banyak-banyak istighfar sih. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Aku nggak nyangka banget ya, ternyata orang-orang di sini tuh ada yang bener-bener mesum, bener-bener ya Allah. Aku dari tadi ya diikutin sama orang itu ternyata. Jadi awalnya tuh aku ngerasa dia nempel-nempel gitu, tapi aku mikir kayak ya udahlah, dia kan mungkin kedorong gitu kan. Karena aku nggak nyaman dia nempel-nempel itu, aku langsung pergi guys. Waktu dihajar aswad itu, dan akhirnya aku geser sampai arah aku bisa nyium hajar aswad, alhamdulillahnya. Tapi setelah itu kepotong sama azan subuh, dan aku ngambil barisan buat sholat. Nah ketika aku udah sholat nih, ya Allah, aku tuh kalau muntazam mau berdoa di situ, dan aku tuh pengen megang, dan aku tuh bisa masuk ke barisan yang muntazam tuh di depan persis, dia megang, ya Allah. Dia benar-benar kayak megang pausku, dan itu aku pikir tuh orang nempel tuh karena memang ada sangat-sangat, tapi ternyata dia tuh benar-benar megang, ya Allah. Aku langsung ini tangannya. Ya Allah, sumpah ini pengalaman. Ternyata bukan hanya nempel-nempel, tapi megang bawaku. Wele. Nempel tuh karena memang ada sangat-sangat, tapi ternyata dia tuh benar-benar megang, ya Allah. Aku langsung ini. Dan aku tuh bisa masuk ke barisan yang muntazam tuh di depan persis, dia megang, ya Allah. Dia benar-benar kayak megang pausku. Suci, Indonesia tanah suci. Nggak usah mau mati di tanah suci yang jauh. Di Indonesia, hidup dan matimu di Indonesia tanah suci. Otak orang Indonesia hari ini banyak yang salah memahami tanah suci karena tidak membaca. Jangan kalian pikir semua orang yang ada di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu adalah orang-orang yang ingin beribadah. Karena di antara puluhan ribu jemaah itu ada mereka-mereka yang sedang berburu korban. Siapa mereka itu? Mereka adalah para scammer atau penipu. Simak video ini sampai selesai supaya kalian jangan sampai menjadi korban selanjutnya ya. Silahkan save dan share video ini kepada teman-teman atau saudara-saudara kalian yang akan pergi umroh. Kalau dipikir-pikir, kok berani mereka ya? Kok bisa ya? Mereka itu menipu orang, menipu jamaah yang ibadah sengaja datang ke Makkah dan Madinah. Mereka tipu demi mendapatkan keuntungan. Bahkan di depan Ka'bah. Luar biasa. Oke, jadi siapa aja para penipu ini? Yang pertama, kelompok penipu di Hajar Aswad. Mereka ini berkelompok ya, 3-5 orang. Mereka mencari korban, jemaah-jemaah umroh yang baru yang pengen mencium Hajar Aswad. Lalu mereka datangi, seolah-olah mereka ini adalah malaikat untuk para jemaah itu. Mereka menawarkan bantuan untuk mengantarkan langsung ke depan Hajar Aswad, dan tentunya jemaah dengan senang hati menerima bantuannya. Setelah berhasil mencium Hajar Aswad, barulah penipu ini meminta uang jasanya. Harganya fantastis banget, dari 500 sampai 1000 rial. Dan mencengangkan lagi, para scammer ini, beberapa kelompoknya adalah orang-orang Indonesia. Luar biasa. Yang kedua, scammer tahalul. Ini udah lama banget dari zaman dulu kala, sampai sekarang masih ada. Modusnya mereka itu menunggu jamaah yang baru selesai sa'i di Bukit Marwah di pintu keluar, sambil menawarkan jasa membantu untuk memotong rambut. Nah, udah tahu kan, selesai dipotong, mereka pasti minta uang. Dan jumlahnya sudah dipastikan tidak wajar. Yang ketiga, scammer Jabal Rahmah. Walaupun Jabal Rahmah lagi dipugar, tapi para scammer ini masih ada berserakan di sekitar area Jabal Rahmah. Modusnya mereka mencari para jamaah yang ingin berfoto di sekitar Jabal Rahmah. Mereka menawarkan bantuan, memoto 1 kali, 2 kali, 3 kali. Setelah selesai, mereka akan meminta uang yang tidak wajar. Yang keempat, scammer taksi gelap. Nah ini teman-teman, jangan pernah memakai taksi gelap sebelum deal di depan. Jadi pastikan sebelum kalian naik taksi, kalian sudah negosiasi, udah dapat harganya. Kalau kalian negosiasinya setelah taksi jalan, kalian pasti akan mendapatkan tarif yang mahal, minimal 2 kali lipat. Dan yang terakhir, ini adalah scammer yang paling banyak ditemukan. Rata-rata jemaah mungkin
pernah ketemu sama mereka. Mereka ini ada di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Bonusnya, mereka akan mendatangi kalian pada saat di masjid atau di pelataran. Kalian lagi duduk, mereka akan datang dengan santun, mengucapkan salam, bercerita. Beberapa kasus mereka itu mengaku adalah seorang pelajar dari negara lain yang sedang menuntut ilmu di Madinah atau di Mekah. Mereka kekurangan uang. Jadi mereka memanfaatkan kebaikan jamaah untuk bersedekah ataupun berinfak, mengeluarkan uang di jalan Allah karena mereka ngaku mereka adalah seorang penuntut ilmu. Ada beberapa kasus juga suami istri yang masih pakaian umroh, pakaian ihram. Mereka mengaku habis kehilangan dompet, kehilangan tas, kecopetan, atau apapun itu. Sehingga mereka meminta belas kasihan jamaah untuk memberikan uang agar mereka bisa pulang ke negaranya lagi. Atau sekadar untuk mendapatkan uang untuk makan mereka. Macam-macam. Apapun mereka lakukan demi mendapatkan uang. Luar biasa kan? Jemaah-jemaah yang pertama kali umroh pasti nggak akan nyangka akan kejadian-kejadian seperti ini. Banyak pertanyaan dari para jemaah tentang video saya sebelumnya, bagaimana cara menghadapi para scammer atau para penipu di Tanah Suci. Jamaah kita itu ada dua macam ya. Yang pertama jamaah yang mampu, yang punya banyak uang, yang pengen bersedekah dan dermawan, pengen berbagi selama di sana. Jemaah-jemaah inilah yang menjadi incaran para scammer. Yang kedua adalah jemaah-jemaah yang pas-pasan, jemaah yang tidak banyak uang tapi menjadi korban dari para scammer ini. Kesini-sini makin banyak para scammer ini, penipu ini. Jadi alangkah baiknya semua jamaah itu bisa mengantisipasinya. Nah, gimana caranya sih untuk menghadapi mereka? Gimana sih tanda-tanda mereka? Karena mereka ini selalu berkamuflase, mereka ini nggak kelihatan. Mereka seperti jemaah-jemaah yang lain kebanyakan. Yang pertama, tetap waspada. Jangan mudah percaya dengan orang memberikan bantuan secara cuma-cuma, memberi hadiah, atau yang menceritakan cerita sedih secara tiba-tiba. Biasa itu adalah modus mereka. Perhatiin gerak-gerik mereka ya. Biasanya mereka itu akan mulai mendesak atau memaksa. Khusus untuk di Hajar Aswad, teman-teman, sudahlah jangan memaksakan untuk mencium Hajar Aswad, apalagi sampai membayar orang, menyewa joki untuk menuju ke sana. Hukumnya sunnah untuk menyentuhnya, jangan sampai kita melakukan perbuatan haram dengan menyakiti orang lain, menyakiti jamaah lain. Kalaupun pengen maksa untuk Hajar Aswad, ikuti jam-jam yang disediakan oleh otoritas tempat yang dijaga dengan askar-askar tanpa berdesakan dan tanpa berkerumun. Karena ada slot antrian biasanya itu sebelum azan sholat subuh. Yang kedua, hindari memberi informasi pribadi ya. Jangan kasih tahu informasi tentang keuangan, nomor kartu, nomor PIN, paspor, atau nomor telepon kepada orang asing yang kita tidak kenal. Hati-hati teman-teman ya. Simpan barang-barang berharga di tempat yang aman ya. Pegang selalu tas kalian, cek selalu di mana posisinya, jangan pernah dilepaskan dari badan kalian. Kalau misalnya itu diselempang jangan pernah diletakkan di lantai atau lepas dari badan kalian. Yang ketiga, hati-hati dengan donasi spontan. Nah, ini banyak terjadi ya di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi. Orang-orang meminta sumbangan dengan cerita yang menyentuh, ngaku mereka dari Palestina, Suriah, atau negara-negara lainnya yang butuh bantuan. Mereka memanfaatkan momen ketidaktahuan jamaah apakah mereka benar-benar berasal dari sana atau tidak. Penipuan donasi ini aja tidak hanya terjadi di Arab Saudi, di negara kita aja banyak banget penipuan seperti ini. Yang keempat, tolak dengan sopan. Kalau mereka terasa mencurigakan, kalian tolak aja. Kalau misalnya orang Indonesia bilang, maaf, saya tidak bisa membantu, maaf, saya tidak mau. Kalau bukan orang Indonesia, cukup bilang no, atau gelengkan kepala, jangan terlalu ambil pusing atau nggak enakan, senyumin, cuekin, tinggalin. Itu adalah langkah yang paling jitu. Yang kelima, laporkan kepada petugas. Kalau kalian menemukan itu, kalian merasa terdesak, mereka tetap maksa, kalian cukup teriak. Kalau kalian askar, panggil askarnya, atau kalian rombongan, ada mutoif, panggil mutoif, atau teman-teman kalian yang rasa-rasa bisa melindungi kalian, langsung panggil mereka untuk minta bantuan. Yang keenam, jangan sendirian di tempat yang sepi. Memang banyak para jamaah itu pengen berzikir, pengen itikaf sendiri di masjid, nggak mau diganggu sama orang-orang. Nah, mereka itu banyak mencari orang-orang begini nih, memanfaatkan momen kesendirian mereka, lalu mereka masuk dengan cara-cara yang di atas tadi. Makanya usahakan berjalan bersama rombongan atau bersama teman-teman yang lain. Yang ketujuh, doa dan tawakal. Berdoa sama Allah, meminta perlindungan, jangan sampai kita diketemukan dengan orang-orang seperti ini. Semoga kita dikuatkan untuk menghadapi ujian yang diberikan Allah di Tanah Suci. Mereka itu beraksi gara-gara ada peluang. Mereka melihat peluang karena banyak jemaah yang dermawan dan pengen bersedekah tanpa memikirkan apa efeknya untuk dirinya dan untuk jemaah lain dalam waktu dekat dan untuk yang akan datang. Pihak keamanan di sana pasti akan menertibkan mereka dengan segala kemampuan mereka. Masalahnya, oknum-oknum ini udah pintar, udah terorganisir, dan mereka tahu gimana caranya mereka tidak ketahuan. Teman-teman, kemarin kejadian salah seorang jamaah dari Sulawesi berumur 50 tahun lebih itu meninggal di Masjidil Haram ketika melaksanakan tawaf. Rahimahullah diduga sedang bertawaf dan mencoba untuk mencium Hajar Aswad. Tapi qadarullah karena di sana padat, berdesak-desakan, dorong-dorongan, beliau terjatuh dan akhirnya diinjak oleh para jamaah yang pengen mengusap dan mencium Hajar Aswad juga. Pentingnya ilmu sebelum melakukan amalan, karena jangan sampai kejadian seperti ini berakibatnya fatal bagi para jamaah. Mencium Hajar Aswad itu sunnah.
tidak diwajibkan. Jangan sampai kita melakukannya, kita malah menzolimi orang. Nah, jamaah yang ini adalah salah satu yang terzolimi akhirnya. Karena mungkin dia tidak kuat, kalah dengan kekuatan dari jemaah-jemaah yang lain. Mungkin dari luar negeri lebih besar, lebih kuat, dan lebih fit. Jadi kesimpulannya teman-teman ya, menyentuh Hajar Aswad itu tidak wajib. Itu sunnah. Jangan dipaksakan, jangan sampai kita malah menyakiti orang, malah sampai konyol, malah salah fatal seperti kejadian sekarang, sampai-sampai jemaah ada yang meninggal keinjak, dan dipaksakan. Jangan menjadikan menyentuh Hajar Aswad dan mencium itu sebuah prestasi yang harus dibuktikan. Nah, saya akan bercerita bagaimana dalam konteks Islam kita ini akan hidup hari ini, kita hidup hari ini dan kita akan hidup di masa depan, dan bagaimana generasi mendatang untuk menyikapi itu, termasuk adik-adik sekalian yang mungkin 10-20 tahun ke depan kalian akan menjadi pemimpin dari kami-kami yang sudah reot ini nantinya. Kita semua memang akan mati, karena kita semua hari ini adalah menunda kematian saja. Tapi setidaknya secara pada tataran ukuran logika, kalian itu akan lebih belakangan daripada saya. Nah, oleh karena itu saya akan bercerita terutama merujuk kepada podcast saya dengan Bang Akbar. Saya mengatakan Islam tidak pernah punya sejarah politik yang gemilang. Mengapa saya berani mengatakan ini dan saya berani diserang untuk ini? Karena memang yang memporak-porandakan dunia Islam itu adalah politik. Politiklah yang memporak-porandakan Islam. Dan karena politik dan kepentingan-kepentingan politik itulah umat Islam terlibat dalam pembunuhan sesama orang Islam dan terlibat perang dengan sesama orang Islam. Bahkan orang Islam demi politik bisa membunuh puluhan juta orang di mana-mana. Ini yang harus saya jabarkan. Oke, banyak orang yang berkata bahwa ada satu prestasi gemilang dalam Islam ketika Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel yang sebelumnya dikuasai oleh Kekaisaran Bizantium, notabene dalam hal ini orang-orang Romawi. Tapi apa yang tersisa setelah itu? Tidak ada. Apakah kekuasaan politik Islam di Eropa kemudian menyisakan orang-orang Islam dan kejayaan Islam hari ini di Eropa? Tidak juga. Apakah kekuasaan politik Islam yang menguasai mulai dari semenanjung Iberia sampai ke pinggiran Portugal, sampai ke Santorini di Yunani, sampai juga ke arah selatan, ke pinggiran kota Toulouse di Prancis, itu juga merupakan prestasi Islam? Tidak. Kelompok-kelompok Bani Umayyah yang dipersekusi oleh Bani Hashim dari Arab, yang kemudian mengakar politiknya di Eropa, itu pada dasarnya adalah memperlebar kekuasaan dengan membunuh 20 juta lebih orang Eropa. Setelah berkuasa selama 600 tahun di Eropa, apa yang tersisa? Setelah politik Islam tumbang di Granada pada abad ke-14, apa yang terjadi? Tidak menyisakan satu pun keimanan di sana. Secara genetik, satu pun tidak ada. Yang disisakan adalah apa? Dendam-dendam dan brutalitas orang Kristen terhadap orang Islam yang mempersekusi sejadi-jadinya terhadap orang Islam hingga orang Islam terlempar ke Mediterania. Al-Quran 123.000 Al-Quran dibakar di Plaza de Granada. Orang Islam dibaptis paksa sambil memegang tasbih dan Al-Quran. Al-Qurannya dirampas, tasbihnya dirampas, lalu orangnya ditunjuk paksa untuk dibaptis menjadi Katolik pada saat itu juga. Sehingga hari ini tidak ada satu genetik pun yang disisakan oleh keimanan Islam di Eropa karena persoalan-persoalan politik. Kalau hari ini ada orang Kristen di Eropa, itu imigran, pengungsi, atau akulturasi, atau mu'alaf yang karena perkawinan dan sebagainya. Tidak ada satu pun yang disisakan. Kalau kita lihat masjid-masjid di Eropa, terutama di daerah-daerah Spanyol hari ini, itu adalah bekas bangunan masjid yang kemudian hari ini dikonversi menjadi gereja. Menara-menara yang dulu tempat adzan sekarang dikasih lonceng dan sebagainya. Artinya apa di sini? Islam tidak pernah berjaya secara politik. Dan Islam tidak bisa dijayakan lewat jalur politik. Karena kalau lewat jalur politik, maka akhirnya Islam akan ditaklukkan oleh penakluk berikutnya. Demikian seterusnya. Karena dalam politik, persoalan-persoalan politik akhirnya akan runtuh oleh penaklukan-penaklukan. Demikian seterusnya. Betapa hebatnya Bani Abbasiyah yang berkuasa dengan Baitul Hikmah yang luar biasa, kemudian runtuh oleh penakluk dari Mongolia. Dan selesai semuanya. Di Timur Tengah itu, sekarang ini, di Afghanistan, sudah 40 tahun perang saudara. Islam semua itu.
100% Muslim, 99% Sunni Hanafi, Naqsyabandiyah, tarekatnya cuma satu Naqsyabandiyah, yang 1% Syiah. Di Irak sudah 1,5 juta lebih orang mati. Kalau ada bom meledak, siapa yang ngebom, untuk siapa, apa tujuan maksudnya, nggak jelas. Ini lebih runyem daripada masih mendingan kalau bom meledak jelas pelakunya, jelas tujuannya, masih mending masih. Ada bom meledak di Jakarta, oh itu pelakunya, oh tujuannya ini, masih mending itu. Sekarang di Irak ini, di Suriah juga ada bom meledak. Siapa pelakunya? Apa tujuannya? Siapa yang ditarget? Nggak jelas. Di sana ada ISIS, ada Al-Qaeda, ada Wahabi, ada Jabhatun Nasrah, ada sosialis Ba'ath, aktivis Ba'ath ingin balas dendam Saddam Hussein, membela Saddam Hussein. Ada apa lagi? Ada lagi apa? Ada Ikhwan Muslimun. Yang jelas. Jadi struktur sosial nggak jelas, yang jelas bom meledak itu jelas itu. 2 bulan yang lalu di Irak, sholat Jumat penuh, sholat Jumat. Selesai sholat, sebagian pulangnya ke utara misalkan, sebagian pulangnya ke selatan. Jam 2 perang. Tadi sholat bareng tadi. Jam 2 perang. Ini di Indonesia alhamdulillah masih bisa kita jaga nilai-nilai budaya kita, kesatuan-persatuan kita. Di Irak sudah 1,5 juta lebih. Di Suriah sudah 500.000. Di Yaman ribuan mati, anak-anak kecil, ibu-ibu kelaparan. Bom di mana-mana. Saudi menyerang Yaman dengan alasan mau menyerang kelompok Syiah Al-Houthi yang di belakangnya dipegang oleh Iran, dan seterusnya lah. Di Libya antara Tripoli dan Benghazi belah timur, Tripoli belah barat, masih selalu perang sama-sama Libya, Benghazi dan Tripoli. Di Indonesia beda dong, nggak seperti itu. Kenapa? Kita punya struktur sosial yang jelas. Kita punya budaya. Teologi kita dari Arab. Quran dari Arab, bahasanya Arab. Syariat kita dari Arab, sholatnya bahasa Arab, adzan bahasa Arab. Tapi budaya kita jauh lebih mulia daripada budaya orang Arab.